Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang manfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk belajar kita selanjutnya, yakni di belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas ya. Kemarin kita sudah saya share screen dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penanda-penanda yang ada dalam tenses. Kita sudah hafal 16 nama tenses. Kita kemarin sudah menghafal penanda-penanda dalam tenses. Begitu juga kita sudah membahas tentang rumus tenses dari simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous. Nah, ini past perfect sama past perfect continuous. Ini kita sudah bahas di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman masih belum mempelajari, Anda bisa lihat di video belajar TOEFL saya, belajar bahasa Inggris saya sebelumnya, supaya Anda ilmunya runtut ya. Ini ilmunya runtut karena ada metodenya. Oke, tapi kalau Anda pengen belajar secara langsung dengan saya, Anda bisa belajar di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com dengan menghubungi nomor yang ada di situ 085831468064. Ini di Klaten, Jawa Tengah. Kita akan belajar bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan di Basecamp Rumah Cerdas Bahasa Inggris, goal saya adalah ketika Anda sudah belajar selama 2 minggu, you must not speak in bahasa. Kamu tidak boleh ngomong dalam bahasa Indonesia, harus dipaksa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena kamu belajar bahasa Inggris. Bisa nggak, Sir? Bisa. Kalau Anda mengikuti tahapan-tahapan yang saya sudah buat, nanti Anda bisa ngomong bahasa Inggris setelah ya, dari awal sudah dilatih ngomong bahasa Inggris. Setelah 2 minggu Anda tidak ngomong bahasa Indonesia lagi. Tidak ngomong bahasa Indonesia bukan berarti kita tidak cinta bahasa Indonesia, tidak. Karena kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, nanti kalau setelah liburan, nah Anda bisa ngomong menggunakan bahasa Indonesia lagi. Tapi ketika di Basecamp Rumah Cerdas Bahasa Inggris, saya akan paksa Anda untuk ngomong bahasa Inggris secara terus-menerus. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tenses yang nomor 9. Tenses yang nomor 9. Tenses yang nomor 9 apa? Oke, tenses yang nomor 9 di situ adalah simple future. Simple future. Anda tulis di bukunya, di sini adalah simple future. Nah, makanya di awal tadi, di video saya sebelumnya, saya sudah meminta Anda untuk menghafalkan penanda-penandanya. Kenapa? Kalau Anda hafal penanda-penandanya, nanti Anda dengan mudah untuk menulis rumusnya. Simple future. Simple future. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Ada simple future, Anda harus tulis waktunya dulu, baru sifat kejadiannya. Future is identical with apa? Future is identical with will plus verb one. Anda tulis di situ. Tulis apa? Will plus verb one. Dipisah. Simple is identical with apa? Di sini is zero. Nah, jadi future simple is identical with zero.
Gabungkan yang dekat dengan pembatas. The combination between verb 1 and 0, verb 1 sama 0 tetap verb 1. So, rumusnya turunkan subjeknya, turunkan will-nya, turunkan verb-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus simple future. Yang nomor 10 apa? Adalah future continuous. Jadi urutannya harus sama ya. Future continuous. Oke, future tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Ini diulang-ulang terus, Anda akan mudah untuk menghafal. Jadi ada future continuous. Jadi di sini future is identical with apa tadi? Will plus verb 1. Tulis di sini will plus verb 1. Dipisah. Continuous is identical with be plus verb ing. Continuous is identical with apa? B plus verb ing. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Bentuk pertama dari B itu apa? Anda harus lihat ini sudah masuk ke note yang nomor 3 nih. Ada will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Verb 1 sama be jadinya be, verb 1 sama have or has jadinya have. Kenapa? Karena ada modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Makanya jadinya apa? Tetap be. Makanya di sini tetap apa? Tetap be. So, turunkan subjeknya, turunkan will-nya, turunkan be, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Nah, ini adalah rumus apa? Future continuous. Kemudian nomor 11 apa? Future perfect. Bagaimana, Sir, rumusnya? Future perfect itu Anda harus tulis dulu subjeknya, harus tulis dulu objeknya. Future sama perfect, waktunya tulis dulu. Future ini waktunya sifat kejadiannya perfect. Future is identical with will plus verb 1. Dipisah, perfect is identical with have or has plus verb 3. Have or has plus verb 3. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Bentuk pertama dari have or has itu apa? Ingat, kalau ada modal will atau would, harus ketemu dengan bentuk asli. Verb 1 sama have or has jadinya have. Makanya di sini jadinya adalah have. So, rumusnya adalah subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Ini adalah rumus future perfect. Kemudian yang nomor 12 apa? Future perfect continuous. Di sini tulis future perfect continuous. Tulis apa? Tulis subjeknya, tulis apanya? Objeknya. Future perfect continuous. Future is identical with will plus verb 1. Will plus verb 1. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Anda tulis di sini pisah dulu. Have or has plus been plus verb ing. Jadi gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1 sama have or has jadinya apa? Verb 1 sama have or has karena ada modal will atau would jadinya adalah have. So, rumusnya adalah subject, turunkan will-nya, turunkan have-nya, turunkan been-nya, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus future perfect continuous. Oke, kemudian rumus future apa? Oke, kemudian apa? Oke, simple past future. Nomor 13 ini, nomor 13 adalah simple past future. Bagaimana? Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Simple past future, tulis dulu past future baru simpelnya. Kenapa? Tulis dulu waktunya. Past future is identical with would plus verb 1. Tulis di sini would plus verb 1. Jangan bosan-bosan untuk mengulang dan menulis ya. Kenapa?
Secara otomatis Anda akan hafal. Terus simple is identical with apa? Zero. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb one sama zero jadinya apa? Tetap verb one. Rumusnya adalah subject plus verb plus verb one plus object. Kemudian tenses number 14 is apa? Past future continuous ya. Past future continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Past future is identical with would plus verb one, dipisah continuous is identical with be plus verb ing. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb one sama be, verb one sama be, kalau ada modal will atau would harusnya jadi be. Jadinya di sini adalah be. So rumusnya adalah subject plus would plus be plus verb ing plus object. Ini adalah rumus past future continuous. Oke, masih kurang 2 ya. Nomor 15 apa? Past future perfect. Bagaimana caranya? Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena tenses perubahannya pada verb. Tulis waktunya dulu. Past future is identical with would plus verb one. Dipisah. Perfect is identical with have or has plus verb three. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Bentuk pertama dari have or has itu apa? Have. Kenapa have? Karena ada modal would. So, rumusnya turunkan subjeknya, turunkan would-nya, turunkan have-nya, turunkan verb 3-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus past future perfect. Nomor 16, terakhir ya. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous. Oke, past future perfect continuous. Tulis dulu apanya, Sir? Subjeknya. Tulis dulu apanya? Objeknya. Kemudian tulis waktunya. Past future is identical with would plus verb one dipisah perfect continuous is have or has plus been plus verb ing. Loh, kok hafal, Sir? Saya sudah mengajar ini lebih dari 10 tahun. Makanya hafal. Kalau Anda baru belajar ya nggak apa-apa. Ilmu baru bagi Anda. Jadi bingung itu baik. Kenapa? Karena bingung itu adalah proses dialektik atau proses bercakap-cakap antara hal baru dengan ilmu yang Anda miliki. Ketika otak Anda belum bisa menerima, Anda masih beradaptasi. Tapi kalau sudah menerima, Anda mengaku. Oke, gabungan yang dekat dengan pembatas. Bentuk pertama dari have or has di situ adalah have. So, rumusnya adalah subject plus would plus have plus been plus verb ing plus object. Ini adalah rumus past future perfect continuous. Nah, di buku bagaimana? Di buku juga saya tulis lengkap di sini. Nah, di sini present is identical with verb one, past is identical with verb two, future is identical with will plus verb one, past future is identical would plus verb one. Nah, ini kalau tidak dijelaskan, Anda nggak ngerti maksudnya apa. Maka dari itu, buku yang saya tulis ini semuanya sudah ada video pembelajarannya. Kalau Anda tidak menonton video pembelajarannya, Anda tidak bisa mengerti maksud apa dari tulisan yang saya tulis ini. Nah, ini ya. Ini is identical with. Nah, ini lengkap. Kemudian ini kalau kosong-kosong ini perlu Anda tulis lengkap. Kemudian itu ada note-nya tadi sudah saya tulis di sini toh. Nah, jadi note-nya ini sudah saya tulis. Kalau di buku saya tulis lebih sistematis. Nah, cara menulisnya PR Anda ya toh. PR Anda di rumah, Anda kerjakan boleh, nggak Anda kerjakan boleh. Kenapa? Karena Anda nggak wajib untuk mengerjakan. Kalau Anda pengen bisa, ya tentu Anda harus kerjakan.
Karena tidak ada orang pinter malas itu nggak ada ceritanya. Maka dari itu Anda PR-nya Anda tulis di rumah. Nah nanti, oh simple present rumusnya bagaimana. Ini kalau di buku sudah saya buat tabelnya seperti ini. Kemudian setelah Anda tulis tabelnya seperti ini, kemudian Anda kerjakan. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga materi yang saya buat ini bisa bermanfaat, membantu Anda untuk bisa belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following material.